Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Sehat, Bu. Nah, Ibu yakin kalian udah pada tahu kan materi kita hari ini, yaitu tentang keberadaan agama Hindu-Buddha dan teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Tujuan dari perkuliahan kita ini, kalian mampu memahami sejarah masuknya Hindu-Buddha dan menganalisis bagaimana proses masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Ibu mau bertanya, ada yang tahu peninggalan Hindu-Buddha yang ada di kota Jambi ini? Saya, Bu. Ya, silakan Sinta. Apa peninggalan Hindu-Buddha yang ada di daerah Jambi ini? Candi Muara Jambi, Bu. Betul sekali jawabannya Sinta. Candi Muara Jambi merupakan peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya, yang mana arsitektur bangunannya didominasi oleh pengaruh ajaran Buddha, tapi di beberapa bangunan juga dipengaruhi oleh ajaran Hindu. Setiap tahun, kompleks Candi Muara Jambi dijadikan tempat perayaan Waisak oleh umat Buddha yang datang dari penjuru Indonesia dan luar negeri seperti Tibet, Thailand, dan Myanmar. Pada tahun 2017 dihadiri oleh 3.000 biksu, sehingga tempat perayaan terbesar kedua setelah Candi Borobudur. Nah, sekarang kita masuk kepada definisi agama Hindu. Secara etimologi, agama berasal dari bahasa Sanskerta, a dan ga. A berarti tidak dan gam berarti pergi atau bergerak. Jadi, agama adalah dharma, yang merupakan kebenaran abadi yang mencakup seluruh jalan kehidupan manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Kata Hindu berasal dari Yunani, hidros atau hidos. Hindu ini merupakan kebudayaan yang berkembang di lembah Sungai Sindu. Sindu artinya air. Dalam Weda, air disebut Tirta. Agama Hindu di Bali disebut agama Tirta. Agama Hindu adalah agama yang mengajarkan semua pemeluknya untuk menghormati semua manusia yang mengakui adanya kebesaran Tuhan. Agama Hindu bersumber dari Weda. Nah, sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Sebelum Ibu lanjut pembahasan selanjutnya, ada yang mau ditanyakan dahulu? Izin bertanya, Bu. Saya pernah mendengar kata Hinduisme. Apakah itu merupakan agama, Bu? Wah, bagus pertanyaan Lisa tadi. Ada yang bisa menjawab tentang Hinduisme itu merupakan agama atau bukan? Saya, Bu, izin menjawab. Kalau tidak salah, Bu, Hinduisme adalah seluruh pandangan hidup, adat istiadat, maupun keyakinan yang dianut oleh bangsa yang tinggal di anak benua India. Ya, betul jawaban dari Maryam tadi. Hinduisme adalah seluruh pandangan hidup, adat istiadat, maupun keyakinan yang dianut oleh bangsa yang tinggal di anak benua India. Jadi dapat disimpulkan, Hinduisme adalah keyakinan yang bermula dari ajaran Veda. Agama Hindu memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu terletak pada kepercayaan mereka pada sistem ketuhanan. Mereka percaya bahwa ada 3 dewa tertinggi, yaitu Brahmana, Wisnu, dan Siwa. Ciri yang kedua, terjadinya pergeseran dalam pemahaman mengenai para dewa. Dewa Wisnu menjadi dewa tertinggi. Agama Hindu memuja Dewa Wisnu menjadi sebuah aliran Vaishnava. Dalam Vaishnava ini dikenal 10 bentuk penjelmaan Dewa Wisnu yang dikelompokkan menjadi 3. Penjelmaan Dewa Wisnu ini yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelompok pertama dalam wujud binatang yang terdiri dari 3 binatang. A. Matsavatara, yaitu seekor ikan yang menolong Manu. B. Kurmavatara, penjelmaan berupa kura-kura raksasa. C. Varahavatara, yaitu babi hutan. Kelompok kedua yaitu penjelmaan berupa 2 makhluk ajaib yang terdiri dari Narasimhavatara, setengah singa dan setengah manusia, dan Vamanavatara, yaitu manusia cebol.
Sedangkan kelompok yang ketiga yaitu penjelmaan dalam wujud 5 orang manusia yang biasanya kita kenal dengan pahlawan Rama yang memegang kapak sebagai senjata. Rama dan Ramayana merupakan anak dari Raja Ayodhya yang mengalahkan Ravana. Krishna menghadapi Kamsa dari Mathura, penjelmaan dalam bentuk Buddha. Dan yang terakhirnya adalah Kalkivatara, merupakan tokoh penyelamat dunia dari kejahatan. Agama Hindu memiliki aliran. Yang pertama, aliran agama Hindu Tantra, yaitu aliran kerohanian tidak menolak duniawi. Yang kedua, aliran pemuja Dewa Siwa. Yang ketiga, aliran pemuja pada Sakti yang merupakan tokoh-tokoh dewa perempuan seperti Parvati, Mahadewi, Sati, Annapurna, Mata, Durga, Candi, dan Sri. Sri ini kalau biasanya kita kenal dengan Dewi Padi. Nah, sampai di sini materi yang akan Ibu jelaskan. Silakan kalian bekerja kelompok, tugas mandiri tentang bagaimana proses masuknya dan teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hai Sinta, maaf ya aku agak telat, tadi ada sedikit urusan. Nggak apa-apa, Din, aku juga baru datang. Dini, kamu tahu nggak mengapa agama Hindu dan Buddha yang berasal dari India dan Cina sampai ke Nusantara? Salah satunya melalui perdagangan. Nanti saya lihatkan peta perjalanan bangsa Cina dan India yang datang ke Nusantara. Kenapa mereka datang ke Nusantara? Salah satu alasannya yaitu karena letaknya di garis khatulistiwa. Yang kedua, memiliki sumber daya alam yang kaya. Yang ketiga, tergabung dalam dunia pelayaran niaga Asia, sehingga bersentuhan dengan peradaban Cina dan India. Nah, berdasarkan peta tadi, Sinta, bangsa Cina datang ke Indonesia melalui 2 jalur, yaitu jalur laut dan kedua jalur sutra. Jalur sutra ini yaitu jalur darat, mereka melewati Asia Tengah, Asia Barat dan nanti sampai di Nusantara. Sedangkan jalur laut mereka melihat angin muson. Nah, berdasarkan jurnal yang saya baca, alasan datangnya bangsa Cina dan India datang ke Indonesia karena meningkatnya permintaan untuk barang-barang eksotis seperti rempah-rempah, cengkeh, kayu manis, aromatik seperti kayu cendana. Yang kedua, untuk mencari emas, itu berdasarkan pendapat Kodes. Yang ketiga, adanya kemajuan teknologi maritim di Asia Tenggara pada waktu itu. Dan bagaimana dengan agama Hindu sendiri? Agama Hindu dibawa pada masa itu salah satunya oleh Resi Agastya melalui Sungai Gangga, Yamuna, India Selatan, terus nanti ke India belakang. Buktinya yang ada di Indonesia berdasarkan Prasasti Dinoyo. Prasasti Dinoyo ini terletak di Jawa Timur dan Prasasti Porong yang terletak di Jawa Tengah. Menurut Bos, yang pertama kali datang ke Indonesia adalah orang-orang India yang memiliki semangat untuk menyebarkan agama. Pada perkembangan selanjutnya, banyak orang-orang Indonesia sendiri yang pergi ke India untuk berziarah dan belajar agama, dan nanti kembali ke Indonesia untuk menyebarkan agama dan ilmu yang mereka dapat. Gimana Sinta, sampai di sini sudah mengerti? Ada yang mau kita diskusikan lagi? Kalau enggak, hari udah sore, kita pulang saja lagi. Untuk penjelasannya saya sudah mengerti. Ayo kita pulang karena hari juga sudah sore. Maryam, kamu pernah baca tentang teori kesatria? Pernah, Masita. Setahu saya, teori kesatria itu dikemukakan oleh R.C. Majumdar. Beliau bilang bahwa munculnya agama Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh peranan kaum kesatria atau prajurit India yang kalah perang. Sedangkan N.J. Krom berpendapat bahwa munculnya agama Hindu dibawa oleh para pedagang atau lebih dikenal dengan teori Vaishya. Menurut G. Kodes, yang memotivasi orang India datang ke Asia Tenggara adalah keinginan untuk memperoleh barang tambang, terutama emas dan hasil hutan. Masita, menurut kamu siapa yang mengemukakan teori Brahmana? Yang mengemukakan teori Brahmana adalah Wendler.
Dia berpendapat bahwa agama Hindu masuk ke Nusantara melalui kaum Brahmana, yang mana para Brahmana diundang untuk acara keagamaan seperti pelaksanaan Fratyastoma, yaitu upacara penyucian. Nah, pendapat Fundler ini diperkuat dengan Paul Wadley bahwa penguasa lokal berkepentingan dengan kebudayaan India untuk mengangkat status sosial mereka. Sedangkan pendapat dari FDK Bos mengatakan proses Indianisasi di Nusantara dilakukan oleh kedua belah pihak yang dikenal dengan teori arus balik. Wow, kamu keren Masita. Ternyata sudah banyak buku yang kamu baca ya. Lumayan lah, tapi saya belum menemukan pembahasan tentang proses masuknya agama Buddha ke Nusantara. Nah, penyebaran agama Buddha dilakukan oleh sebuah misi dinamakan dengan Dharma Duta. Agama Buddha sendiri lahir karena adanya sistem kasta di agama Hindu. Agama Buddha masuk sekitar abad kedua Masehi. Pendapat ini diperkuat dengan penemuan arca Buddha yang terbuat dari perunggu di Sempaga, Sulawesi Selatan, Jember, Jawa Timur, dan Bukit Seguntang di Sumatera Selatan. Dilihat ciri arca tersebut berlanggam Amarawati, yaitu India Selatan. Ditemukannya perunggu berlanggam gandara di Kota Bangun, Kutai, Kalimantan Timur. Berlanggam gandara ini berasal dari India Utara. Nah, saya juga menemukan bahwa jalur masuk dan perkembangan agama Hindu-Buddha ke Nusantara yang pertama itu melalui jalur darat. Jalur darat ini disebut dengan jalur sutra, dari India ke Tibet, terus ke utara sampai ke Cina, Korea, Jepang. Atau dari India utara menuju Bangladesh, lanjut ke Myanmar, terus ke Thailand, semenanjung Malaya, kemudian berlayar menuju Nusantara. Sedangkan yang jalur laut dari India menuju Myanmar, Thailand, semenanjung Malaya, kemudian sampai di Nusantara. Dari Nusantara ini atau dari semenanjung Malaya ada kapal yang terus ke Kamboja, Vietnam, Cina, Korea, dan Jepang. Tapi pada masa itu juga sudah ada kapal yang langsung dari India menuju Nusantara dengan memanfaatkan tiupan angin muson. Terima kasih Mariam atas penjelasan dan diskusinya tentang materi yang akan kita bahas nanti di kelas. Semoga nanti apa yang ditanyakan oleh dosen kita bisa menjawabnya. Sama-sama Masita. Jet planes in the night sky with you.